Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ikan S. Seperti biasa, kita akan membahas saham top gainer ini bagaimana kondisi fundamentalnya. Mengapa kita harus menganalisa fundamental suatu saham agar kita bisa investasi di situ? Karena dengan kata lain kita harus tahu bagaimana kondisi perusahaannya untuk memperoleh keuntungan yang lebih maksimal. Dan dengan kata lain kita bisa meminimalkan resiko sekecil-kecilnya dan bisa memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Yang pertama itu ada Bapa Bekasi. Berdasarkan teknikal, Bekasi ini sudah di support 92. Dia sekarang harga di 124. High dalam 5 tahun terakhir itu di 180. Berdasarkan teknikal sekarang harga Bapak ini sedang bullish ya. Trennya sedang naik. Ini bagus untuk di trading. Tapi sekarang dia sudah 124. Targetnya itu ke 136. Kalau bisa tembus 136 baru ke 180. Nah, itu target yang pertama. Tergantung daripada peminat dari sahamnya. Itu berdasarkan fundamental. Kita lihat, maksud saya itu berdasarkan teknikalnya. Saham Bapak ini berbidang dia di properti dan real estate. Secara publik masih bagus 27,50%. Berdasarkan keuntungan, Bapak ini sahamnya masih rugi. Utangnya kecil, BPVS-nya itu di 200. PBV-nya masih 0,62 kali. DR-nya cukup kecil. Untuk investasi di sini dari segi risiko termasuk kecil ya. Namun untuk harganya sudah lumayan jauh dari supportnya itu di 50. Dia sempat tidur beberapa bulan terakhir. Jadi kalau teman-teman mau trading, pahami lagi teknikal dari saham Bapak ini. Untuk investasi jangka panjang ini kurang bagus, lebih bagus untuk di swing ya. Oke, sekian, kita lanjut lagi. Itu ada trend. Ya, trend ini dalam 5 tahun terakhir dia masih di 130 supportnya dan dia menembus resisten 370. Saya sempat masuk kemarin di 350, namun saya tidak hold karena fundamental yang sudah lumayan tinggi. Namun apa boleh jadi dia sudah terbang sekarang di 610. 610 lumayan tinggi ya terbangnya ya. Saya hanya mengambil beberapa persen kemarin, kurang lebih 5% begitu ya. Karena cuma trading saja. Ini sama bidangnya di real estate dan properti. Publiknya masih bagus 25%. Dari segi keuntungan sahamnya rugi Rp7 per saham. BVS-nya itu di 151, per-nya minus 85 kali. Ini berdasarkan per, sahamnya lumayan tidak bagus. Maksudnya saya sahamnya untuk diinvestasikan berdasarkan keuntungannya tidak ada ini. Dan berdasarkan PBV juga sudah sangat tinggi ya. Jadi teman-teman harus cek ulang di mana kelebihan dari saham ini jika teman-teman investasi di sini. Namun yang saya lihat di sini sahamnya kurang bagus untuk investasi jangka panjang. Bagusnya investasi swing ya, jarak paling lama 1 tahun. Itu pun bukan masuk di harga sekian. Kalau untuk sekarang ini bagus untuk ditradingkan saja. Oke, DR-nya itu ada 160% lebih. Kita lanjut. Ada BABP. BABP ini dalam 5 tahun terakhir dia tidur terus ya. Sempat ke 512, sekarang di 263. Ini bagaimana bang? Kalau saham begini bagusnya untuk di trading karena volatilnya tinggi. Berdasarkan profilnya masyarakat publik masih oke, 38%. Berdasarkan keuntungan itu tidak ada keuntungan. Per-nya cukup tinggi dan PBV-nya cukup tinggi. Untuk investasi jangka panjang lumayan tidak bagus di sini. Bahkan DR-nya ya sama seperti biasa, bank itu tidak mempengaruhi
ya, semakin besar jika keuntungan semakin besar semakin bagus, namun keuntungan di sini masih sangat kecil ya. Oke, kita lanjut. Itu ada Jcon. Ya, kalau saya lihat Jcon ini dalam 5 tahun terakhir dia masih di bawah. Kalau saya lihat dari segi ini trennya masih menurun. Tapi apakah dia bisa naik? Itu bisa jadi. Dia belum bisa menembus resistan ya. Dengan kata lain dia tren resistannya belum tembus ini. Dia masih dalam tren yang bearish ini. Jadi teman-teman harus lihat teknikal betul-betul itu melalui chart biar kita bisa melihat trennya. Dari segi komposisi masyarakat 39%. Masih oke. Dia bergerak di bidang infrastruktur ya. Dari 2021 rugi per sahamnya Rp7. Berdasarkan BVVS, PBV-nya masih 0,55 kali. Untuk investasi masih bagus. Dari sini kita lihat utangnya juga lumayan kecil, 0,6 kali atau 60%. Namun hanya saja di tahun 2021 dia mengalami kerugian. Jika ditanya di saya, ini bagus untuk investasi jangka menengah dan jangka panjang, namun yang perlu diperhatikan lagi trennya. Jika trennya terus sampai ke 50 itu harus di stop ya, maksimal tuh di 60. Kalau misalkan masih 60 masih tertahan ke atas, ini masih oke. Masih bisa diinvestasikan Jcon ini. Namun lebih bagusnya itu kita masuk di harga di atas 120. Kenapa saya bilang di atas 120? Di atas 120 atau 130 itu menandakan trennya sudah berbalik arah. Dia menuju ke bullish ya. Karena tren suatu saham itu sangat mempengaruhi berapa lama kita harus berinvestasi di situ. Semakin trennya bullish semakin bagus ya. Oke, lanjut. Selain Jcon ada Kepik udah sering kita bahas, jadi kita baca fundamental sedikit aja. PBV-nya sudah 0,4 kali, pernya yang cukup lumayan tinggi ya. Berdasarkan publik masyarakatnya masih 52%, masih di standar ya. Oke, selanjutnya itu ada Antam. Ya, saya ada jelaskan Antam kemarin. Kalau menurut saya Antam ini masih dalam tren yang bearish, artinya masih sedang turun. Jadi di mana dia bagusnya kalau misalkan trennya bisa di 2000 atau dengan kata lain harga Antam itu bisa ke 2400, itu bisa mematahkan tren yang bearishnya. Otomatis dia sudah menjadi masa bullish lagi. Tapi jika belum bisa menembus resistan ini, itu namanya masih bearish dan bisa jadi dia turun lebih dalam. Jadi untuk saat ini lebih baik teman pantau dulu dia ke bawah atau ke atas, ini masih belum jelas. Oke, kita lihat ini profilnya masih bagus, 35% ke publiknya. Dari segi keuntungan pernya 22 kali dan PBV 2,47 kali. Dari saham komoditi sebenarnya ini tergantung daripada komoditinya. Semakin tinggi naik komoditi, keuntungan sahamnya juga semakin besar. Jadi kita harus pantau lagi bagaimana kondisi daripada komoditi saham Antam ini. Jika memang komoditinya naik sangat tinggi, itu memungkinkan bagus investasi di sini. Namun jika naiknya hanya sekedar sedikit saja dari harga biasanya, itu masih belum bagus berdasarkan fundamental Antam sekarang. Ini berdasarkan fundamental. Kalau technical tadi sudah saya bilang juga. Terus ada selanjutnya Agro. Agro bagaimana fundamentalnya? Dari segi tren, Agro masih dijaga nih. Masih dijaga di tren bullishnya, walaupun dia sempat ada tren pendeknya itu dalam 1 tahun terakhir dia dalam masih bearish ya. Belum patah tren bearishnya, namun dalam jangka panjang dia masih dijaga tren bullishnya. Dia tertahan di 1000 berapa ini? 6 bulan terakhir di 1250 dia ditahan. Kalau kita lihat chartnya itu lebih mudah kita lihat, lebih nampak kita garis ya. Sekarang kita lihat fundamentalnya. Fundamentalnya masyarakat cukup bagus, 14%. Hanya saja dari segi keuntungan dia rugi banyak di kuartal 3.
minus Rp83. Dengan PVV sudah sangat tinggi 13. PBV-nya udah 13 kali, pernya minus 13. Dari segi valuasinya memang untuk investasi ini udah kurang bagus. Ya, dari saham agro ini. Saya kenal agro ini di harga 130-an dulu. Sempat trading beberapa kali juga. Dan untuk sekarang kalau saya sendiri belum berminat lagi untuk masuk di agro ini ya. Oke, kita lanjut. Itu ada saham MTech. MTech dalam jangka panjang dia masih tertahan ya di atas 1.200 harganya. Namun dalam segi pendek, dalam 1 tahun terakhir dia masih bearish. Artinya harganya masih turun. Belum nampak pembalikan arahnya. Itu berdasarkan teknikal. Sekarang kita bahas lagi sedikit. Publiknya masyarakat 23%. Oke, masih oke. Dari segi fundamental, BVVS-nya 349, PBV-nya 5,49 kali, pernya 404 kali. Karena ini saham teknologi, kita tidak bisa menyimpulkan apakah ini sahamnya murah atau mahal. Kita harus membandingkan lagi dengan saham-saham yang lain. Menurut DER-nya juga cukup kecil ya, 0,13 kali atau 0,13% maksud saya, atau 13% itu adalah perbandingan equity dengan hutangnya, itu masih sangat kecil. Namun dari segi valuasi masih, kalau dari harga saham normal ini masih tinggi, namun berdasarkan teknologi kita harus membuat perbandingannya lagi ya. Oke, lanjut. Itu ada saham TIN. Ya, ini yang mau saya bahas sedikit. Saham TIN ini dari segi trennya 1 tahun terakhir masih bearish, namun sudah mulai nampak sepertinya dia akan mematahkan tren bearishnya, akan menjadi naik lagi ya. Dalam 3 tahun terakhir trennya masih oke, masih bullish ini nampaknya. Masih bullish, namun dalam waktu dekat aja masih tren turun. Jadi tinggal tunggu momentumnya saja. 6 bulan terakhir kita lihat. Itu kalau dia di harga 1.500 ini sudah boleh masuk kalau menurut saya. Sekarang pun sudah mulai bagus. Itu lebih bagusnya kita lihat chart. Dia di atas EMA 20 atau EMA 200 kita masuk. Karena berdasarkan fundamentalnya kita lihat, fundamental daripada TIN ini juga sangat bagus. Masyarakatnya 29%. Keuntungannya di tahun ini dia lumayan, 110 rupiah. Equity-nya 5 triliun, liability-nya 8 triliun. Artinya lebih besar utang di sini. DER 146. Tapi yang namanya saham sempurna sekali nggak ada. Cuman saya lihat kekurangannya di sini di DER 146%. ROE-nya cukup tinggi 14%. PBV-nya sudah 2 kali. Tapi pernya masih 13 kali di sini ya. Jadi teman-teman bisa ini lagi sekarang bagaimana dengan komoditi sekarang, apakah kita bisa masuk di saham ini berdasarkan teknikal sudah mau boleh masuk sih, tapi pantau dulu ya. Dan berdasarkan fundamental sedikit nggak terlalu mahal kali, karena kenapa kita bilang ini termasuk bagus, karena nikel sekarang lagi naik-naiknya. Kalau saham TIN ini lebih ke nikel. Namun juga perlu diingat, saya hanya menganalisa suatu saham ini. Risiko dari investasi ini murni adalah tanggung jawab kita semua masing-masing. Menurut saya ya, saya hanya menyimpulkan saham ini bagus untuk ditradingkan dengan catatan, bagus di swing dengan catatan itu harga komoditinya terus naik dan tren yang teknikalnya juga sudah berbalik arah. Itu menurut saya. Oke, kita lanjut. Itu ada BIT, EVTV, MMC seperti biasa kita sudah bahas. Sekarang ada LIT. LIT ini saham yang Logindo Sumatera sudah tidur ada 3 tahun terakhir. Fundamentalnya bagaimana? Fundamentalnya ini sudah sangat tidak bagus. Kenapa saya bilang tidak bagus? Saya melihat, saya hanya melihat 44%. Publiknya berarti tidak tercatat di sini, publiknya 66%. Kenapa saya bilang kurang bagus? Karena publiknya itu sudah 66%. Tapi kalau teman-teman yakin ya nggak masalah. Tapi yang maksud saya yang kurang bagus ini di DER dan
publiknya saja, komposisinya. Berdasarkan valuasinya sahamnya masih 0,42 kali. Dan sahamnya sudah lama tidur 3 tahun. Jadi teman-teman harus pahami lagi resiko dari teman-teman untuk investasi di saham lead ini ya. Dan kita bahas ada satu lagi ini, ASII, bagaimana prospek dia ke depan. Dari 5 tahun terakhir dia masih dalam tren bearish. Namun dia sekarang masih belum jelas dia mau ke atas mau ke bawah. Itu berdasarkan teknikal ya. Namun kita lihat berdasarkan fundamental, publiknya masih oke. Keuntungannya masih seperti biasa, bagus ya. Equity-nya hampir 100%, keuntungannya 11% per tahun, cukup bagus. PBV-nya masih 1,36 kali, PER-nya 11 kali. Berdasarkan fundamental, saham ini juga masih sangat bagus untuk diinvestasikan. Karena apa kita bilang bagus? Karena kita perbandingannya dengan saham-saham LQ45 ini masih termasuk dalam kategori valuasi yang masih sangat murah ya. Kita tidak bilang yang market cap yang kecil, ini market cap yang besar. Dia ada equity-nya itu 166 triliun dan utangnya 152 triliun. Untuk berdasarkan investasi jangka panjang memang masih bagus dari segi fundamental, cuman dari segi teknikal belum nampak dia akan mematahkan tren dari 5 tahun terakhir ini, belum nampak. Kalau dia bisa tembus ke 6.500 ini kemungkinan besar dia akan mematah, bukan kemungkinan besar tapi memang dia sudah mematahkan tren yang jauhnya yang dari 5 tahun terakhir. Artinya dia menjadi bullish jangka panjang ya. Kalau dia tren sudah mematahkan, target itu ke resisten ada di 9.000. Jadi kalau udah harganya di 6.500 sudah telat. Masih belum telat, tapi lebih bagus kalau untuk teman-teman investasi dari sekarang 5.600 ke 6.500 itu udah hampir 20% juga ya. Jadi untuk sekarang saya lihat ini sudah dijaga juga di supportnya di 5.000 dalam 1 tahun terakhir itu. Ini di 5.200 dia sudah dijaga tuh. Berarti teman-teman pantau saja semalaman di atas 5.000 ini saham ini masih oke ya. Oke, segitu dia malam ini. Itulah yang bisa saya paparkan malam ini. Segala resiko yang terjadi itu murni adalah tanggung jawab investor masing-masing. Saya hanya menganalisa dan mengevaluasi bagaimana suatu saham agar bagaimana caranya kita bisa meminimalisir resiko. Oke, sekian dulu malam ini. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.